Sebuah kehormatan saya boleh berdiri di mimbar GPDI Mahanaim Tegal dalam rangka ulang tahun yang ke-35. Puji Tuhan, Om Yos, Tante Ibet yang saya kasihi, yang saya hormati. Haleluya, sama-sama bergulat dulu di sekolah Alkitab, saudara. Saya masih bujang saat itu. Dan sekarang sudah ada istri, ada satu anak, dan saya senang anak saya mengambil keputusan untuk masuk sekolah Alkitab pada angkatan ini. Haleluya, puji Tuhan. Saya senang saudara hadir pada pagi hari yang berbahagia ini. Puji Tuhan, dan saya percaya saudara ada berkat Tuhan yang Allah sediakan bagi kita pada pagi hari ini. Mari kita mengantisipasi dan mengharapkan dalam ulang tahun GPDI Mahanaim 35 tahun ini ada berkat Tuhan. Saudara siap terima berkat Tuhan? Tentu untuk menjadi berkat. Haleluya. Kita memberi diri kita. Saudara, kita sudah banyak terima daripada Tuhan, tapi jangan mentok itu hanya bagi diri kita sendiri. Kita mau melayani, kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Pagi hari ini, saudara, saya berikan judul firman Tuhan, diberkati untuk memberkati. Diberkati untuk memberkati. Mari ayat yang saya angkat dari Mazmur pasal 65. Mazmur 65 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya bacakan untuk saudara. Engkau mengindahkan tanah itu, mengaruniainya kelimpahan, dan membuatnya sangat kaya. Batang air Allah penuh air, engkau menyediakan gandum bagi mereka. Ya, demikianlah engkau menyediakannya. Engkau mengairi alur bajaknya. Engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya. Dengan dirus hujan engkau menggemburkannya. Engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu. Jejakmu mengeluarkan lemak. Tanah-tanah padang gurun menitik. Bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sorai. Padang-padang rumput berpakaikan kawanan kambing domba. Lembah-lembah berselimutkan gandum. Semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengerti satu prinsip dalam Alkitab bahwa Tuhan tidak beroperasi atau Tuhan tidak bekerja memberikan berkatnya kepada orang-orang, di mana kemudian berkat itu cuma berhenti dan mentok pada orang itu saja. Ya, Tuhan bekerja memberikan berkatnya kepada kita, tetapi Dia tidak mau berkat itu cuma berhenti mentok kepada diri kita atau orang itu saja. Saudara, kalau segala sesuatu Tuhan berikan, berkat-berkatnya Tuhan berikan, hanya berakhir dan mentok pada diri kita saja, maka saudara, saya mau mengatakan bahwa persediaan kemurahan Allah itu akan segera berhenti. Tidak akan lagi terus mengalir. Ya. Seorang hamba Tuhan pernah menceritakan saudara satu ilustrasi yang saya kira saudara kita semua sudah mengenalnya, saudara, tentang Danau Galilea. Ya, saudara yang mungkin pernah ke Israel, saudara, Danau Galilea ada dua kumpulan air yang sangat besar, itulah Danau Galilea dan Laut Mati. Ya, kalau saudara mengerti geografi tanah Israel, maka Sungai Yordan itu mengalir dari utara, saudara, ya, mengalir ke Danau Galilea dan keluar dari Danau Galilea. Dan Sungai Yordan yang sama, saudara, juga mengalir ke Laut Mati, tetapi tidak ada outputnya. Di Laut Mati itu namanya juga Laut Mati, tidak ada terusannya lagi. Ya saudara, dua kelompok air ini boleh saya katakan saudara, ada perbedaannya, sebab Danau Galilea yang menerima saudara air dari Sungai Yordan, kemudian air itu mengalir di dalam dan melalui danau tersebut, kemudian
output, dia keluar lagi. Dan kita tahu bagaimana keadaan Danau Galilea merupakan salah satu daripada keindahan dunia yang sangat indah, sangat luar biasa. Dikelilingi dengan banyak hijau-hijauan, saudara. Ada banyak tumbuh-tumbuhan di sekitarnya, saudara. Ada sesuatu yang sangat indah dinikmati di sekitar Danau Galilea. Tapi kalau saudara pergi ke Laut Mati, nggak ada itu semua. Yang namanya juga Laut Mati, saudara. Dia menerima asupan air sungai Yordan, tapi dia tidak meneruskannya. Dan laut itu mempunyai kadar garam yang begitu tinggi, saudara. Sehingga saudara tidak ada kehidupan di dalamnya. Dibanding saudara dengan Danau Galilea yang sangat indah. Itu tempat rekreasi, sangat luar biasa, sangat hijau, saudara. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita dapat menjadi salah satu dari dua hal tersebut yang saya sudah ilustrasikan. Apakah kita menjadi Danau Galilea atau Laut Mati? Saudara menjadi seperti Danau Galilea di mana Allah mengalirkan ke dalam saudara berkat-Nya. Dan berkat itu mengalir, saudara, di atas hidupmu dan kemudian keluar dari kehidupanmu dan juga menjadi berkat bagi lain orang. Atau saudara menjadi berkat, saudara menerima atau kita menjadi seperti Laut Mati di mana nggak ada banyak yang tumbuh, saudara menjadi tidak produktif karena semuanya hanya berhenti dan mentok kepada diri kita sendiri. Saudara akan tidak punya kesempatan untuk menjadi berkat dan memberi saudara kepada orang lain. Bukankah ini juga menjadi tema dalam rangka bulanan atau dalam rangka juga hari ulang tahun saudara, bahwa ada kesempatan yang Tuhan mau berikan kepada kita untuk memberi, untuk menjadi berkat. Tetapi syaratnya adalah saudara, kita yang sudah terima berkat Tuhan itu tidak boleh berhenti pada diri kita saja. Kalau kita baca lagi kembali ayat 9 sampai 13 itu, saudara, itu sebuah siklus, ya. Sebuah siklus dari tanah di Israel, ya, dikatakan bahwa Tuhan engkau mengindahkan tanah, mengaruniai kelimpahan katanya. Memberikan aliran air, engkau menyediakannya. Ini berkat Tuhan semua. Engkau mengairi alur bajaknya. Engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya. Dengan dirus hujan yang engkau menggemburkannya. Engkau perhatikan, memberkati tumbuh-tumbuhannya. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu. Jejakmu mengeluarkan lemak. Tanah-tanah padang gurun menitik. Bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sorai, padang-padang rumput berpakaikan kawanan kambing domba. Lembah-lembah berselimutkan gandum, semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Bapak Ibu, kita melihat dalam ayat ini, saudara, Tuhan memberkati tanah, ya, tumbuh-tumbuhan. Kemudian kawanan domba juga diberkati, yang makan dari tanaman-tanaman tersebut, ya. Jadi tanaman-tanaman yang diberkati Tuhan dengan aliran air, dengan dengan berkat dari hujan di atas, saudara, sehingga tanam-tanaman itu lantas mengeluarkan buah-buahnya, ya. Tuhan memberkati tanah dan tumbuh-tumbuhan, lalu kawanan domba makan tentu dari tanah yang diberkati tersebut, yang menghasilkan tumbuhan tersebut, dan tentu hasilnya domba yang makan tanaman itu membuahkan atau menghasilkan apa? Ada daging dalam dirinya. Saudara, kan tubuhnya kemudian bisa menghasilkan wool, saudara, ya, yang nanti tentu gilirannya akan dimakan oleh manusia. Manusia menerima berkat itu dari domba-domba. Boleh menguliti binatang tersebut dengan memakai pakaian wool yang berasal dari binatang tersebut, yang sudah menerima berkatnya juga dari makan tanam-tanaman yang tanah itu pun menerima berkat dari Allah. Jadi Bapak Ibu, di ayat 14 katakan semuanya bersorak-sorai dan menyanyi. Nah,
kira-kira apa yang dimasukkan dengan semuanya? They, mereka bersorak-sorai dan menyanyi. Kita nggak tahu siapa yang dimasukkan di sini, they atau semuanya. Mereka bersorak dan menyanyi, bisa saja itu menunjuk kepada padang rumput, ya, kawanan domba, lembah-lembah bersorak-sorai memuji Tuhan boleh. Tetapi saya mengambil kesimpulan bahwa kata mereka di sini, saudara, adalah manusia. Orang yang punya kawanan domba tersebut, yang mempunyai padang rumput dan lembah tersebut, dan mereka bersorak-sorai memuji dan membesarkan nama Tuhan sebab mereka sudah menerima sesuatu dari Tuhan. Jadi Tuhan mencurahkan kebaikannya, Tuhan mencurahkan rahmatnya, berkatnya atas ciptaannya, dan masing-masing ciptaan Tuhan meresponi dan menjadi produktif. Tanah itu didirus oleh Tuhan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan hijau dan gandum. Kemudian domba-domba menikmati berkat tersebut. Dan kemudian manusia diberkati dengan makan daging domba. Nah, memakai pakaian dari wool domba. Dan makan hasil tanah. Dan pada akhirnya manusia itu, mereka memuji Tuhan. Dan itu semua merupakan satu siklus. Satu perputaran. Nah, kalau kita bicara tentang berkat, sebab serat tanah di Israel itu menerima berkat dari Allah. Ya, pagi hari ini temanya juga saya angkat tentang diberkati untuk memberkati. Kalau bicara tentang berkat Bapak Ibu, ya, kita di kalangan orang Kristen kita sudah terbiasa, ini merupakan kata kunci, ya, kita ketemu sesama anak Tuhan, Tuhan memberkati, kan gitu. God bless you. Kita menggunakan kata tersebut itu sudah terbiasa dan seringkali sadar atau tidak kita mungkin cenderung ragu-ragu atau takut kira-kira betul gak sih? Betul gak sih itu berkat Tuhan diberikan dan dialami kepada orang yang kita perkatakan oke, Tuhan memberkati atau cuma sekedar lip service. Ya kan saudara? Kita seringkali mungkin ragu-ragu atau enggan untuk mempercayai bahwa kata-kata berkat saudara, yang saudara ucapkan itu bukan cuma lip service, itu betul-betul akan terjadi. Saudara, semua kita pasti sangat kepingin. Siapa di sini kepingin menerima berkat Tuhan? Saudara boleh angkat tangannya. Saudara, kita semua dari saya yang berdiri di mimbar, kita mau terima berkat Tuhan. Ya, kita kepingin berkat Tuhan, tetapi kadang-kadang kita mau percaya, enggak ya. Kira-kira itu berkat akan turun apa enggak? Itu berkat akan terjadi apa enggak? Atau kalau toh mungkin kita sudah mengalami, jangan-jangan nanti besok berkat itu berhenti. Bapak Ibu, kitalah manusia yang seringkali terikat dengan ketakutan. Dan kita nggak mengerti bagaimana kita meresponi berkat Tuhan tersebut. Bagaimana kita meresponi berkat Tuhan tersebut. Tapi firman Tuhan pagi hari mau mengajar saya dan saudara. Bagaimana saudara meresponi berkat Tuhan tersebut. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita saudara, pertama, kita harus mengharapkan berkat itu. Kedua, kita harus hidup dalam berkat tersebut. Dan yang ketiga, kita harus meneruskan berkat itu. Simpel saja. Pertama, mengharapkan. Sebab Tuhan memanglah Tuhan yang memberikan berkat. Dan kemudian hidup dalam berkat itu. Dan tadi kita sudah katakan jangan berhenti cuma di situ. Kita harus meneruskannya kepada orang lain. Kesempatan Tuhan berikan untuk menjadi berkat, untuk memberi, untuk meneruskan berkat itu seperti Danau Galilea. Dia menerima asupan dari sungai Yordan, kemudian dia terima itu, dia alami itu, tapi dia teruskan keluar, Bapak Ibu. Nah, pagi hari ini saya mau melihat 3 hal. 3 hal, ya, berhubungan dengan berkat ini. Yang pertama adalah berkat yang dirasakan. Berkat yang dirasakan. Dan saudara, kita seringkali berkata, wah, pagi hari ini aku merasakan berkat Tuhan. Siapa diberkati lewat pujian dan penyembahan, saudara? Kita merasa ada sesuatu yang kita rasakan, saudara.
Artinya, saudara, kalau kita berkata, wah aku merasa diberkati, artinya kita merasakan sesuatu. Sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang menyamankan, sesuatu yang bagus, sesuatu yang baik yang kita rasakan, saudara, di dalam jiwa kita. Jadi ada berkat yang dirasakan, ada sensasi, boleh saya katakan. Dan gak salah, ada sensasi dari berkat Tuhan. Orang bisa saja ngomong, itu cuma perasaan lu aja. Itu cuma emosi kamu aja. Engkau terlalu sensasional. Ya, orang-orang karismatik Pentakosta itu mungkin kita dijudge barangkali oleh mungkin gereja lain yang lebih mungkin saudara, yang lebih kita dikatakan, you terlalu emosional, kamu terlalu sensasional, ya. Tapi saya mau mengatakan, saudara, bahwa kita boleh merasakan sensasi daripada berkat Tuhan itu. Kita dapat, dan kita itu bukan sesuatu yang nggak ada artinya. Mereka mungkin mengatakan kamu mengangkat tangan dan merasakan berkat Tuhan waktu pujian penyembahan dinaikkan. Itu emosi toh. Itu nggak ada artinya. Saya mau katakan ada artinya. Itu sungguh berhati, dan Tuhan mau kita umat Tuhan pagi hari ini merasakan berkat itu. Merasakan berkat itu, saudara. Kita nggak usah takut atau sungkan untuk mengekspresikan dan mengatakan, Tuhan, aku merasa berkat-Mu pagi hari ini. Aku merasa dalam jiwaku sesuatu yang baik, yang mengalir, sesuatu yang memberkati hidupku. Berkat itu dirasakan. Why not, saudara? Saudara merasa diberkati. Siapa merasa diberkati pagi hari ini? Haleluya. Saya merasa diberkati. Amin. Haleluya, saudara. Nah, ini memang berhubungan dengan emosi. Ya. Soal perasaan ini berhubungan dengan emosi. Dan setiap emosi yang positif itu dari Tuhan. Itu dari Tuhan. Tuhan memberikan kapasitas kepada saya dan saudara untuk merasakan secara emosional. Kita adalah makhluk, ada tubuh, ada jiwa juga, Bapak Ibu. Dan Tuhan mau kita memanfaatkan bagian tengah kehidupan kita yang namanya jiwa itu. Di dalamnya ada emosi manusia untuk bisa merasakan. Kita dikenakan robot yang gak punya perasaan, dia bergerak, emang si hebat, pintar, tapi mesin. Saudara dan saya, kita umat Tuhan, kita punya perasaan, dan pagi hari ini Roh Kudus bekerja, dan Tuhan mau kita merasakan dalam jiwa kita yang terdalam. Tuhan, terima kasih, aku merasakan sesuatu yang baik. Waktu pujian dinaikkan, aku merasakan urapan Tuhan, dan aku merasakan diberkati Tuhan. Yang percaya katakan amin, berikan kemuliaan bagi Tuhan pagi hari ini. Jadi ada berkat yang dirasakan. Jadi Tuhan menciptakan saya dan saudara dengan kapasitas, dengan kemampuan untuk bisa merasakan berkat itu. Oke, mengingat waktu kita harus cepat. Cuma seringkali saya sudah katakan orang itu mengkritik, itu pengalaman subjektif kamu. Ya, tetapi saudara, kita tahu kuasa pujian dan sembahan, saudara. Saudara, waktu saudara melihat orang-orang mengangkat tangan di dalam ibadah dan mengatakan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Apa itu main-main? Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kita rasa itu, saudara. Kita orang GPD, kita ya bukan main perasaan, tetapi Tuhan mau kita juga merasakan berkat Tuhan. Ada sentuhan berkat Tuhan yang kita dapat rasakan. Kita sedang merasakan Tuhan. Tuhan itu bisa dirasakan, saudara, di dalam jiwa kita. Tuhan bukan cuma sekedar udara, dia dapat masuk dan kita dapat rasakan dalam hati, dalam jiwa kita. Kita menikmati itu berkat Tuhan. Saya kan saudara teringat waktu saudara mungkin masih kecil, ya kan? Ya sentuhan tangan orang tua. Orang tua gak bikin apa-apa, dia cuma sentuh kita waktu kita lagi bingung. Waktu kita lagi takut, pelukan orang tua. Menenangkan hati kita. Menenangkan keadaan gelisah dalam sentuhan di pundak saudara. Sentuhan tangan orang tua saudara. Dia berbisik di telinga kita, shh, gak apa-apa.
aku di sini, gak apa-apa. Ciuman di kening kita, di pipi kita, langsung rasanya adem. Ada perasaan emosional kita dihiburkan. Kita terhibur, itu orang tua kita. Kita merasakan sukacita dan kita merasa, oh aku dikasihi oleh papa mamaku, saudara. Ya, kalau saudara saat kecil, saudara saat ketakutan dan pada saat itu orang tua datang menghibur dan dia tidak kasih apa-apa, dia cuma kasih kata-kata yang menenangkan, memberikan pelukan, sentuhan tangan orang tua, maka saudara itu sesuatu yang kita rasakan dalam jiwa. Kalau orang tua kita secara fisik bisa berbuat demikian, saya mau katakan, Bapa di sorga bisa lakukan hal yang sama. Ada ayatnya saudara. Ulangan 33 ayat 27. Ulangan 33 ayat 27 katakan. Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu. Dan di bawahmu, perhatikan di bawahmu ada apa? Lengan-lengan yang kekal. Ia mengusir musuh dari depanmu dan berfirman punahkanlah. Kalau ayah kita, ibu kita secara jasmani memberikan ketenangan, kita dapat rasakan di emosi kita lewat tangan mereka yang menyentuh pagi hari ini. Ada tangan-tangan yang kuat dikatakan, yang ada di bawah kita, menopang kita. Nah saudara, kita tahu Allah bisa saja menulis kata ini sebab di ayat yang lain Allah digambarkan seperti gunung batu. Wah, gunung batu karang yang besar. Bisa saja mungkin ayat ini ditulis seperti ini. Ya, Allah adalah tempat perlindunganmu dan di bawahmu ada gunung batu yang kuat. Bisa, tapi kenapa tidak demikian? Walaupun Allah juga punya atribut sebagai gunung batu karang yang kuat. Tapi kenapa dikatakan lengan-lengan yang kekal? Berarti saudara, Allah seperti orang tua kita juga yang mau menyentuh kita. Dengan lengan yang kuat dan kita boleh merasakan pagi hari ini. Tangan yang tidak kelihatan saudara. Menopang hidup kita dan memberikan kekuatan di batin saya dan saudara. Rasakan tangan Tuhan. Rasakan kekuatannya yang menghibur, yang mengalir dalam hidup kita. Kita boleh rasa. Ya. Saudara, satu ayat lagi di Mazmur 139 ayat 5. Mazmur 139 ayat 5. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku. Engkau menaruhkan tanganmu ke atasku. Tangan Tuhan mau ditaruhkan, disentuhkan. Saudara dapat rasakan Tuhan. Saudara dapat rasakan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua saudara. Kita sedang bicara tentang berkat. Berkat yang kita dapat rasakan. Nah sekarang yang kedua, berkat di mana kita betul-betul mengalami penyediaan Allah secara real. Tadi di emosi kita sudah terhibur. Tapi sekarang saya percaya bahwa Allah kita juga mampu memberikan sesuatu yang betul-betul merupakan supply dari Tuhan untuk memenuhi kebutuhan fisikal kita. Kebutuhan saudara dipenuhi. Contoh mungkin yang paling sederhana saudara. Nafas yang Bapak Ibu terima pada pagi hari ini. Ya kan? Kalau kita ingat zaman COVID, saudara, ada jemaat saya yang kena COVID. Dia mau napas susah banget. Satu tarikan napas juga sangat susah sampai di sini. Saudara, pagi hari ini mungkin berkat secara fisik saudara kita mungkin ya. Kita bisa bicara tentang berkat-berkat. Tapi pagi hari ini saudara, nafas yang kita masih nikmati pada pagi hari ini. Kita masih hidup, kita masih bergerak. Saudara, ya itu juga adalah betul-betul merupakan penyediaan dan supply kasih karunia Allah dalam hidup saya dan saudara. Saudara masih bergerak, siapa masih bergerak di sini pagi ini? Kita masih tarik nafas, ada ayatnya saudara. Ya, dalam Kisah Rasul 17 ayat 28 bagian A. Kisah 17 ayat 28a katakan sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak dan kita ada. Kita ada, kita hidup, kita bergerak itu di dalam Dia. Oleh karena Dia kita mengalami secara fisikal kita ada, kita dalam tubuh yang baik, kita masih bernafas, kita hidup, kita bergerak karena Tuhan. Saudara bisa hadir di tempat ini karena Tuhan.
Saudara masih bisa bernafas karena itu berkat yang kita rasakan, saudara. Berkat kehidupan nafas bukanlah sesuatu di mana kita berkata dengan enteng, semua orang juga bernapas, semua orang juga, saudara, ya terima kasihlah kepada Tuhan untuk napas hidup itu. Tapi kan semua orang juga, orang kafir juga mengalami hal yang sama. Saudara, kita tidak menganggap ringan hal ini Bapak Ibu. Kita tidak dapat menganggap ringan hal tersebut. Biarlah ada syukur, biarlah ada terima kasih bahwa di ulang tahun yang ke-35 tahun ini saudara, GPDI Mahanaim terus eksis, hidup dan bergerak di dalam Tuhan. Dan menerima berkat-berkat daripada Tuhan. Kita tidak dapat meringankan hal tersebut. Ya, jadi ada penyediaan Allah. Bukan cuma itu saja, tentu saya percaya ada supply, ada penyediaan dari Allah, saudara. Saudara, kita bisa mempunyai kekuatan. Kita bisa mempunyai kesehatan. Kita bisa mempunyai hikmat. Dan kekuatan, kesehatan, hikmat itu saudara pakai untuk cari duit. Itu juga kan semua dari Tuhan. Kita merasakan itu. Kita bisa punya keuangan. Dan kita bahkan masih punya pekerjaan yang Tuhan buka bagi saudara. Pekerjaan yang saudara terima pada hari-hari ini. Saudara masih punya pekerjaan. Dan Tuhan bukakan saudara pintu-pintu sehingga saudara bisa berbisnis. Saudara bisa bekerja. Saudara ditemukan dengan orang yang baik. Saudara menerima kekuatan, kesehatan. Saudara diberikan hikmat kepada saudara untuk mengelola itu semua. Bukankah itu berkat yang kita rasakan secara fisikal? Jadi ada berkat yang dirasakan secara emosional. Tapi ada juga berkat yang merupakan pemberian nyata saudara. Dari tangan Tuhan. Dari tangan Allah. Dan yang ketiga. Ini yang sering kita lupa. Kita senang menerima berkat yang pertama secara emosional. Kita dapat merasakan hadirat Tuhan. Kita dapat merasakan berkat Tuhan. Kita juga senang menerima berkat-berkat fisikal. Saudara diberikan kekuatan, kesehatan, hikmat. Saudara bisa berusaha dan mendapat untung. Mendapat kekayaan, kata kitab Ulangan. Sampai kepada yang ketiga masih bicara soal berkat. Tapi ini seringkali yang kita lupa. Manusia suka lupa. Ini berkat yang sering dilupakan oleh kita anak-anak Tuhan. Kita kurang peduli mungkin kepada bagian yang ketiga ini. Yaitu yang saya sebut sebagai berkat yang saudara harus salurkan. Ya, saudara, kita mengantisipasi berkat Allah. Kemudian kita hidup dalam berkat Tuhan. Tapi setelah itu what next? Kita juga mau jadi berkat bagi lain orang. Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk memberi, untuk melayani, untuk menjadi berkat. Seperti Danau Galilea kita sudah belajar. Nah, saya bukan hanya bicara tentang berkat dalam bentuk ya saudara memberikan pertolongan. Dan tentu iya pasti seperti itu saudara. Kita mau menjadi berkat dan boleh memberikan pertolongan kepada orang lain. Itu penting saudara. Ya. Tetapi saudara kita semua memberi diri untuk melayani Tuhan. Lewat berkat-berkat yang Dia sudah berikan, yang kita sudah alami. Kita memberi diri sebagai pelayan Tuhan. Kita mau siapa rindu melayani Tuhan? Karena berkat-berkat yang sudah terima. Saya kira para pelayan ini bukan yang keluar dari sekolah Alkitab saja saudara. Kita semua ini hamba Tuhan. Amin saudara. Kita sudah terima banyak daripada Tuhan. Dan itu jangan mentok pada diri kita saja. Kita harus apa yang kita rasakan, apa yang kita terima. Kita teruskan juga kepada orang lain. Bukankah itu ayat tema saudara Matius 10 ayat 42 saya bacakan itu ayat tema yang diberikan juga kepada saya saudara. Ya barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini. Karena ia muridku, aku berkata kepadamu sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya. Saudara jangan takut, kita mau kurang apa? Kita diberkati untuk memberkati dan kalau saudara setia melayani di situ, saudara kita juga punya upah yang Tuhan berikan. Kesempatan Tuhan berikan selama saudara masih hidup dalam dunia ini. Saudara sudah sedang dan terus diberkati untuk juga jadi berkat. Jangan jadi pasif dan cuma terima. Kalau kita berhenti diterima berkat, berkat itu saya katakan akan berhenti.
Kalau saudara mau melihat berkat itu mengalir terus dan pekerjaan Tuhan di GPI Mahanaim tentu terus akan berkembang, bertambah. Saudara semua kita harus menyalurkan berkat-berkat ini. Dua Korintus pasal 4 ayat yang kelima. Dalam surat 2 Korintus 4 ayat 5 katakan, sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan apa? Diri kami sebagai hamba-Mu. Kita hamba Tuhan tapi juga saling melayani satu dengan yang lain dengan berkat, dengan talenta, dengan karunia yang Tuhan sudah beri kepada saya dan saudara. Kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Jadi Tuhan yang sudah memberkati kita. Membuat kita juga yang diberkati, kita punya beban. Kita mau mengasihi orang lain dan kita mau melayani orang lain juga. Tadi ayat Mas yang mengatakan bahwa barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang. Yang kecil ini, itu upahnya tidak pernah akan hilang. Pekerjaan kecil apapun yang saudara lakukan dalam nama Yesus, karena saudara juga sudah terima dari Tuhan, ada upahnya Bapak Ibu. Ini kesempatan. Ini kesempatan. Nah, cuma pagi hari ini saya mau fokus. Masih bicara soal berkat. Tapi saya mau fokus saudara kepada kuasa dari berkat saat saudara mengucapkannya. Ini yang saya mau angkat. Ada kuasa dari berkat melalui Roh Kudus di dalam saudara. Kuasa itu mengalir waktu saudara mengucapkan berkat. Makanya tadi saya katakan kadang-kadang ini sudah merupakan kata kunci. Tuhan memberkati. Ya enggak apa-apa saudara. Tuhan. Tapi saudara percayakah bahwa ada kuasa waktu saudara memperkatakan perkataan berkat itu saudara. Apakah saudara percaya bahwa ada kuasa dalam perkataan yang diucapkan oleh anak-anak Tuhan? Saudara. Jangan saudara malah memperkatakan perkataan negatif. Kita tidak mau memperkatakan perkataan yang negatif kepada anak-anak kita umpamanya. Kepada suami kita, kepada istri kita. Atau mungkin memperkatakan perkataan negatif kepada bisnis kita. Jangan saudara. Kalau saudara menyadari bahwa kita sudah terima berkat, kita sudah merasakannya dan kita sudah menerima berkat. Saudara mulai perkatakan juga berkat kepada lingkungan saudara. Perkatakan dan saudara harus percaya bahwa perkataanmu itu ada kuasa di dalamnya. Perkataan yang positif. Suami kepada istrinya. Istri kepada suaminya. Orang tua kepada anak-anaknya. Saudara sebagai bos, perkatakan mungkin di masa yang mungkin sulit secara ekonomi. Saudara kita seringkali berkata, aduh, ya, usahaku lagi mau pilot ini. Oh, aduh, aku udah mau mati kita ini. Oh, banyak saingan nih, rugi saya ini, rugi. Oh, bisnis lagi parah sekarang ini, banyak saingan. Aku rugi nih Pak. Saudara kita umat yang sudah, sedang dan mau terus diberkati. Saudara harus perkatakan perkataan dan harus yakin bahwa perkataan saudara itu punya kuasa. Kuasa atas suamimu, kuasa atas istrimu, kuasa atas anak-anakmu, kuasa atas bisnis yang saudara sedang kerjakan. Di tengah keadaan paceklik mungkin, di tengah keadaan yang jangan kita mau ditipu oleh iblis. Kita umat yang diberkati Tuhan. Kita harus memperkatakan berkat-berkat. Dan saudara harus yakin bahwa ada kuasa dalam perkataan saudara. Ini bukan cuma ngomong kosong, harus memperkatakannya dengan iman. Saudara coba kita lihat Kejadian 22 ayat 18. Ini perkataan Tuhan kepada Abraham. Kejadian 22 18 katakan oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat apa? Berkat. Ini kan janji Tuhan kepada Abraham bahwa keturunan Abraham akan memberkati bahkan bangsa-bangsa ini. Wow banget buat saya saudara. Karena engkau mendengarkan firmanku dan siapa, saya mau tanya siapa keturunan Abraham? Ya memang keturunan Abraham, mereka yang di Timur Tengah, bangsa Israel secara fisikal, keturunan fisik Abraham. Tapi saudara, kita yang mempunyai iman Abraham, kita juga anak-anak Abraham secara spiritual.
Saudara, yang dibenarkan oleh sebab iman. Iman yang sama yang ada pada Abraham kepada Allah dan dia dibenarkan. Itu iman yang sama yang ada pada kita waktu saudara terima firman Tuhan. Saudara, lahirlah iman dan saudara percaya kepada Tuhan. Kita keturunan Abraham. Dan dikatakan oleh keturunan mula semua bangsa di bumi mendapat berkat. Bapak Ibu, misi kita harus jadi berkat. Kita harus jadi berkat. Di dalam lingkungan keluarga kita, dalam lingkungan pekerjaan kita. Karena kita umat yang diberkati Tuhan. Tuhan mau memberkati dunia ini melalui siapa lagi coba? Dari mana berkat itu boleh sampai ke dalam dunia ini di lingkungan saudara lah yang paling kecil? Saudara kan agen-agen kerajaan surga. Tuhan memberkati kita sehingga kita menjadi umat yang diberkati, itu jelas. Sebagai ayat yang terakhir, kita tentu ingat, tidak perlu buka baca. Di Kejadian pasal 49. Kejadian pasal 49. Kita melihat bagaimana Bapak Yakub ini sebelum dia mati, di usia sudah lanjut, dia panggil anak-anaknya. Dia panggil anak-anaknya, dia kumpulkan anak-anaknya Israel itu. Yang akan nanti anak-anak ini akan menjadi ke-12 suku yang membentuk bangsa Israel. Tapi dalam Kejadian 49 kita melihat bagaimana Bapak Yakub memberkati satu persatu anak-anaknya. Nah, kalau saudara perhatikan perkataan Yakub waktu dia memberkati, mengucapkan perkataan-perkataan berkat untuk anak-anak, itu satu nubuatan. Itu nubuatan yang disampaikan Yakub untuk anak-anaknya. Dan Yakub menyampaikan ini bukan dengan kemampuan dan kekuatan sendiri. Dia ada di dalam, dia seperti seorang nabi, Bapak Ibu. Seperti orang nabi yang memperkatakan perkataan-perkataan yang merupakan nubuatan, satu perkataan yang memberkati, yang memberikan masa depan bagi umatnya, bagi anak-anaknya. Sesungguhnya Bapak Yakub ini mengucapkan kata-kata berkat kepada kehidupan daripada anak-anaknya. Makanya jangan sudah memperkatakan perkataan negatif, anak gue geblek nih. Anakku dikeras kepala parah nih. Gak bisa apa-apa, kamu dasar tolol. Pergi loh. Ya saudara, saudara sudah menubuatkan apa kepada keluargamu? Kalau saudara ada seorang ayah yang tahu saudara diberkati, yang mengalami dan merasakan berkat Tuhan. Yang mengalami saudara berkat. Mari saudara, berkat yang saudara terima dengan iman melalui pengurapan kuasa Roh Kudus, tumpang tangan kepada keluargamu, tumpang tangan kepada istrimu, tumpang tangan kepada saudara, anak-anakmu, dan perkatakan, nubuatkan sesuatu yang positif yang berasal dari Allah untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita, untuk bisnis kita, untuk gereja ini. Kita sedang mendeklarasikan. Yakub sedang mendeklarasikan perjalanan hidup mereka. Perjalanan hidup anak-anaknya. Yakub tidak berkata, ya anak-anakku, inilah yang aku mau engkau kerjakan. Inilah yang papa mau engkau menggenapi. Apa yang aku katakan. Enggak, bukan begitu. Bukan yang papa mau, tapi Yakub berkata, dia seperti berdoa. Allah Bapakku dalam surga, aku mendeklarasikan bagi anak-anakku begini, 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 begini. Wow, luar biasa saudara. Allah Bapa, aku mendeklarasikan bagi anak-anakku. Sudah mulai dengan iman memperkatakan kepada orang-orang yang saudara kasihi. Dan saya percaya saudara, Tuhan melalui Roh Kudusnya di dalam saudara, mau saudara menjadi berkat dan memberkati orang lain. Saudara menyalurkan kasih yang saudara sudah alami.
Saudara menyalurkan kesehatan yang sudah terima dari Tuhan. Kekuatan, kehidupan, kasih karunia yang kita sudah terima. Mercy and grace and power yang kita terima dari Tuhan. Bukan untuk kita aja. Kita juga mau salurkan kepada orang lain. Dan jangan saudara berkata, itu pekerjaannya hamba Tuhan. No. Saudara sebagai kepala rumah tangga, saudara pendeta untuk gereja kecilmu rumah tangga saudara. Dan harus perkatakan berkat itu. Bukan ke GPD mana, ada ratusan rumah tangga saudara. Itu gereja-gereja kecil yang ada saudara. Kalau saudara perhatikan surat-surat yang ditulis oleh membaca surat-surat rasul di dalam perjanjian baru. Ya kan seringkali ditutup dengan perkataan berkat. Kalau saudara membaca surat-surat para rasul di perjanjian, saudara menemukan bagaimana para rasul menulis kepada sidang-sidang jemaat. Dia bilang begini, kiranya kasih karunia Allah dan damai sejahtera bagi kamu turun dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ngapain dia ngomong begitu? Ini rasul mendeklarasikan. Rasul Petrus dalam suratnya, Rasul Paulus paling banyak, hampir semua dalam surat-surat. Dia mendeklarasikan kiranya kasih karunia Allah damai sejahtera itu turun bagi kamu semua sidang jemaat. Mereka sedang mendeklarasikan pergerakan Roh Kudus di tengah-tengah jemaat saat itu. Mereka sedang mendeklarasikan damai sejahtera bagi umat. Mereka sedang mendeklarasikan kesatuan umat. Mereka sedang mendeklarasikan berkat Allah itu mengalir. Ya. Kata-kata berkat yang disampaikan Rasul Paulus dalam surat-suratnya. Itu merupakan ucapan berkat yang juga Bapak Gembala saudara pasti ucapkan berkat itu tiap hari Minggu. Makanya jangan cepat-cepat pulang. Saudara jangan pulang sebelum perkataan berkat disampaikan itu. Itu nggak main-main saudara. Jadi saudara harus mengucapkan kehidupan. Jangan mengucapkan kematian dari mulut. Saudara mengucapkan kehidupan dari mulut kita. Nah kita harus saling melayani satu dengan yang lain dengan perkataan kehidupan. Haleluya. Dengan perkataan firman Tuhan. Dengan memperkatakan kasih karunia Allah. Dengan memperkatakan kekuatan. Dengan memperkatakan kesehatan. Dan semua yang kita sudah terima daripada Tuhan. Saudara kan kita ingat bahwa Yesus dia naik ke sorga. Dia mengangkat tangan. Waktu dia di Bukit Zaitun dia kumpulkan murid-muridnya saudara. Dia naik ke sorga. Tangannya ngapain? Tangannya memberkati. Tangannya memberkati murid-muridnya. Lantas murid-muridnya atasnya terima berkat aja? Enggak. Tuhan punya perintah agung. Waktu Yesus berangkat ke sorga, tangannya diulurkan untuk memberkati. Dan Tuhan mau kita bukan cuma jadi penerima. Ingat, jangan jadi seperti laut mati. Terima toh, oh karuniaku lah karunia menerima. Saudara, menerima enak memang saudara. Tapi kalau saudara mengambil posisi seperti itu, berkat Tuhan saya katakan pasti berhenti. Tidak akan terus. Tuhan mau kita menjadi penerima dari berkat Tuhan. Tapi juga Tuhan mau setelah itu what next? Kita diutus untuk memberkati orang lain. Kita diutus untuk diberikan kesempatan untuk melayani dengan perkataan-perkataan itu. Yang meneguhkan oleh karena kuasa Roh Kudus.